Selamat datang di channel Bayanaka Craft. Buat yang pertama kali baru bergabung, jangan lupa klik subscribe, tekan loncengnya, like dan komen, serta share agar tidak ketinggalan video lainnya. Pada tutorial kali ini, saya mau menjelaskan bagaimana cara membuat simple sling bag yang betul-betul simple, betul-betul mudah dibuat, dan polanya hanya kotak biasa saja yang nanti kemudian akan kita modifikasi sedikit, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Ada 2 buah kantong di bagian depan, outer depan. Kemudian di bagian belakang ada kantong resleting yang ini secara opsional bisa dipasang maupun tidak. Dan video bagaimana cara membuat kantong resleting seperti ini bisa teman-teman lihat pada video Bayanaka Craft sebelumnya, atau bisa juga teman-teman klik pada deskripsi video di bawah ini untuk membuat bagaimana membuat kantong resleting yang mudah, cepat, dan rapi. Kemudian handle yang digunakan adalah handle sling bag dengan pengait sehingga bisa dilepas pasang. Teman-teman bisa membeli jadi handle seperti ini yang ada ring jalan sehingga bisa dipanjang pendekkan. Kemudian di bagian mulut tas penutupnya adalah resleting yang bagian outernya masuk ke dalam, dan di bagian mulut resleting ini resletingnya tertutup dengan rapat. Tertutup dengan rapat. Hanya celah di bagian ujung-ujungnya saja. Celah kecil. Dan di bagian dalam tanpa kantong. Kalau teman-teman mau buat kantong juga boleh juga, tapi saya membuat tanpa kantong sama sekali sehingga simple sekali. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita buat. 2 buah outer yang masing-masing berukuran 32 x 30 cm. Kita butuh 2 buah. Dan di salah satu outer saya pasangkan kantong resleting dengan ukuran kain 16 x 25 cm satu buah. Kemudian resletingnya 16 cm dan kotak resleting di tengah berukuran 12 x 1 cm. Kemudian kain inner 2 buah dengan masing-masing berukuran 32 x 25. 2 buah. Kain kantong dengan ukuran 32 x 22 cm, saya butuh 1 buah outer dan 1 buah inner. Kemudian handle sling bag dengan 2 buah pengait, 1 buah ring jalan yang panjangnya 150 cm. 2 buah ring D, kemudian opsional handle-nya adalah webbing 2 buah dengan ukuran 14 cm, atau menggunakan kain yang sama dengan bahan dengan ukuran 5 x 14 cm, kita butuh 4 buah. Karena kita akan membuat 2 buah handle, maka kita membutuhkan 4 buah. Jadi 2 buah kain hasilnya nanti adalah 1 buah handle seperti ini. 1 buah handle nanti akan dipasangkan dengan ring D. Jadi untuk 2 buah ring D kita butuh 4 buah kain. Resleting utama berukuran 35 cm dan 1 buah kepala resleting. Kemudian kita butuh kain zipper tab dengan ukuran 5 x 8 cm satu buah untuk menutup ujung resleting. Bisa juga menggunakan zipper stopper. Untuk membuat handle ring D, kita pertemukan kedua kain dengan sisi bagus saling berhadapan. Kemudian kita jahit 1 cm dengan kampu 1 cm seperti ini. Kemudian kita buka tumpukan, kita rapikan, mepet dengan jahitan. Lalu buka, dan di tepi kain yang tidak terjahit kita pertemukan dengan tepi kain yang terjahit. Kita pertemukan seperti ini, bertemu di tengah, dan kain satunya mengikuti lipatan yang sudah terbentuk. Jadi mengikuti, dengan kata lain bertemu juga dengan ujung kain satunya seperti ini, saling bertemu dengan ujung kain dan melipat sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian kita jahit kedua tepiannya, kanan dan kiri. Hasilnya sebagai berikut. Ini adalah 1 buah handle untuk ring D, dan kita buat 2 buah seperti ini. Lalu ambil ring D, kita sisipkan di antara kedua kain, lalu kita jahit tepiannya saja. Kita lakukan untuk handle dan ring D lainnya. Hasilnya sebagai berikut, hanya jahit di tepinya saja. Dan jika menggunakan webbing juga melakukan hal yang sama, sisipkan ring D pada webbing, kemudian lipat dan jahit hanya tepiannya saja. Kita juga butuh 2 buah. Ambil kain kantong, outer dan inner, kemudian pertemukan dengan sisi bagus saling berhadapan.
Kemudian kita rapikan bagian atasnya dan kita jahit saja bagian atas dengan kampu 1 cm, hanya bagian atasnya saja. Seperti ini. Kemudian buka tumpukan dan kita tumpuk kembali, kali ini dengan sisi buruk saling berhadapan. Kemudian rapikan pada bagian lipatan. Kita rapikan seperti ini. Lalu jahit tindas hanya di bagian atas saja dengan kampu yang kecil. Hasilnya sebagai berikut. Sisi buruk saling berhadapan. Kita lipat dua untuk membuat penanda tengah. Di bagian atas saya menggunakan kapur untuk memberikan penanda. Sedangkan di bagian bawah lipat dua, saya gunting cekris untuk membuat penanda tengah di bagian bawah. Bagian atas pakai kapur, bagian bawah bisa digunting. Kemudian ambil kain outer, kita buat penanda tengah dengan cara melipat dua dan gunting cekris atas dan bawah. Lakukan hal yang sama untuk kain-kain yang lainnya, baik outer maupun inner. Kita buka, kemudian kita tumpuk dengan kantong, dengan penanda tengah saling bertemu di bagian bawah. Penanda tengah bertemu di bagian bawah, kita klip, kemudian kita rapikan kanan dan kirinya. Lalu di bagian tengah kantong, kita hubungkan penanda tengah bagian atas dengan penanda tengah di bagian bawah kain kantong. Penanda tengah bawah, kita hubungkan, saya menggunakan kapur dan tidak terlalu tebal agar tidak merusak kain. Kita buat garis untuk menghubungkan penanda tengah atas dan bawah ini. Dan jika teman-teman menggunakan label juga bisa dipasang. Saya menggunakan label kain seperti ini dan melipat dan memasangnya di tepi kanan. Dan kita akan membuat kantong dengan cara menjahit tepi kanan, bawah, dan kiri, serta garis tengah untuk membuat kantong menjadi dua. Kita jahit tepi kanan, kemudian tepi bawah dengan kampuh yang kecil saja. Kampuhnya tidak usah terlalu besar, kampuh kecil saja. Kemudian tepi kiri dan bagian tengah. Untuk bagian tengah awalannya bisa maju dan mundur 2 kali agar jahitan kantong bisa kuat sampai di penanda tengah bawah. Dan kantong depan kita sudah selesai menjadi 2 ruangan seperti ini. Lalu ambil kain inner yang sudah kita buat penanda tengahnya atas dan bawah, dan resleting. Kita buka sedikit resleting, kemudian kita lengkungkan. Kita lengkungkan dan usahakan lengkungannya sejajar dengan tepi dari resleting seperti ini. Kemudian sematkan jarum pentul dan lengkungkan juga resleting di sisi satunya sejajar. Jadi dibuat sejajar kanan dan kiri lengkungannya dengan tepian sejajar dengan tepi dari red. Lalu jahit sembarang, hanya jahit untuk membuat atau untuk mengamankan lengkungan kanan dan kirinya. Seperti ini. Dengan hasil sebagai berikut, hanya untuk mengamankan lengkungan kanan dan kiri, lengkungannya juga sejajar, diusahakan lengkungannya sejajar. Kemudian kita lepaskan resleting. Kita akan pasang satu persatu. Pada kain outer dan inner, di sisi buruk kain, kita buat penanda dari tepi kanan dan tepi kiri, masing-masing 3 cm dari tepi kiri dan 3 cm dari tepi kanan. Lakukan hal yang sama juga untuk kain outer. Jadi untuk kain inner dan kain outer 3 cm dari tepi kanan dan 3 cm dari tepi kiri. Lalu kain inner terlebih dahulu kita posisikan dengan sisi bagus menghadap ke atas. Beri juga penanda di sisi bagus kain inner ini 3 cm. Kemudian ambil resleting dengan lengkungan berada di sisi kiri seperti ini. Jadi tepian dari resleting sejajar dengan tepi atas dari kain. Kita posisikan dari penanda ke penanda. Jadi dari posisi kiri adalah lengkungan di posisi 3 cm. Kemudian di tepi kanan dilengkungkan pada saat 3 cm. Jadi jangan sampai terjahit sampai ujung, tetapi di bagian kanan resletingnya dilengkungkan ke bawah. Kemudian tumpuk dengan kain outer dengan sisi bagus saling berhadapan. Kita klip juga sejajar antara outer dengan inner di bagian atasnya. Lalu kita akan jahit dari penanda ke penanda. Hati-hati dari penanda ke penanda. Kita jahit dari awalan penanda ini, penanda 3 cm.
Saat hampir mendekati penanda 3 cm kanan, kita lengkungkan terlebih dahulu resleting ke arah bawah. Lengkungkan dulu resleting ke arah bawah, kemudian berhenti di penanda 3 cm. Seperti ini. Jadi ke bawah. Lalu buka tumpukan dan rapikan hasil lipatan dengan sisi buruk saling berhadapan. Seperti ini. Outer dan inner terlipat di bagian ujungnya tetapi tidak terjahit. Lalu kita akan jahit tindas mulai dari penanda 3 cm ke penanda 3 cm. Jahit tindas dari penanda ke penanda dengan kondisi bagian pojokan-pojokan tidak ikut terjahit. Hasilnya sebagai berikut. Resleting ujungnya melengkung ke atas. Dan ini outer dan inner tidak sama karena memang dibuat tidak sama panjangnya. Lalu dengan cara yang sama kita akan rangkai outer dan inner serta resleting satunya dengan cara yang sama, tetapi posisinya berbeda. Jika sebelumnya lengkungan berada di sebelah kiri, maka pada resleting yang kedua ini lengkungan berada di sebelah kanan. Lalu bagian resleting yang tidak terjahit berada di sisi sebelah kiri, kebalikannya. Juga dengan cara yang sama, berada di penanda 3 cm 3 cm dan ujung dari resleting yang tidak terjahit kita lengkungkan ke arah bawah. Selesai pada proses jahit tindas penanda ke penanda sehingga kita punya 2 buah outer inner yang siap untuk digunakan dengan lengkungan resleting saling berhadapan, kemudian ujung resleting yang tidak terjahit juga saling berhadapan. Kemudian pertemukan outer dengan outer, inner dengan inner. Kita akan kerjakan terlebih dahulu bagian outer. Jadi pertemukan outer dengan outer, bagian persambungan kita lipat, kampuhnya kita lipat ke arah sisi buruk, kemudian kita klip, harus bertemu. Jadi kedua outer harus bertemu di bagian persambungan. Kemudian resleting yang tidak terjahit kita lipat ke dalam agar tidak mengganggu. Jadi ini terlipat, kampuhnya terlipat, kemudian saling bertemu. Harus saling bertemu dan diklip. Ini dulu yang kita pertahankan, ini dulu yang kita jaga, kemudian baru penanda tengah di bagian bawah. Kita klip. Lalu kita akan jahit hanya bagian outernya saja, inner tidak terjahit. Kita akan jahit 3 sisi, kanan, bawah, dan kiri. Mulai dari kanan, resleting kita masukkan ke dalam. Sekali lagi jangan sampai resleting ikut terjahit. Kita jahit mulai dari persambungan. Harap dijaga lipatan kampuhnya. Kemudian pertemuan antara kedua outer persambungannya juga harus saling bertemu agar tidak tinggi sebelah nantinya. Kita jahit 3 sisi, kanan, bawah, dan kiri hingga ke persambungan sisi berikutnya seperti ini. Hasilnya adalah sebagai berikut. Lalu kita akan kerjakan bagian inner sama seperti outer. Di bagian kampuh resleting ini kita lipat, kita pertemukan dan kita lipat di kedua sisinya, kanan dan kiri. Dilipat kemudian pertemukan, harus sejajar. Kemudian kita klip. Kemudian baru kita pertemukan antara penanda tengah bagian bawah. Lalu kita akan jahit, untuk inner kita hanya jahit bagian tepinya saja. Kita akan jahit tepi kanan dan tepi kiri saja. Tepi kanan dan tepi kiri saja. Tinggalkan bagian bawah. Bagian bawahnya kita abaikan saja dulu. Kita jahit. Jangan sampai outer ikut terjahit. Kita lipat sebentar outer untuk menjahit bagian pojokan ini. Hanya di tepi kanan dan tepi kiri saja yang kita jahit. Bagian bawah kita tinggalkan. Kita jahit sampai di lipatan kampuh bagian atas seperti ini. Selesai terjahit kanan dan kirinya, kemudian bagian bawah terbuka. Kita buka bagian bawah inner menuju ke pojokan. Ada bagian yang belum terjahit. Nah, kita bisa sisipkan handle ring D di sana. Kita masukkan handle ring D dari sisi bagus kain. Kita masukkan seperti ini. Sisipkan dan sisakan 1,5 cm ujung handle ini di sisi buruk. Jadi jangan mepet di tepian dari handle, tetapi dimasukkan, disisakan 1,5 cm ujung handle ini ada di sisi buruk.
Rapikan antara outer dengan inner lipatannya. Pertemukan antara garis jahit outer dengan garis jahit inner. Tepian kanan kirinya saling bertemu. Jadi ini sisi kanan, berarti tepi jahit kanan outer dengan tepi jahit kanan inner saling bertemu. Kemudian handle-nya disisakan 1,5 cm di sisi buruk. Dan handle-nya diposisikan di inner. Jadi tidak diposisikan di outer, tapi di inner. Dan kita akan jahit mengikuti garis jahit tindas resleting sebelumnya. Jadi melanjutkan garis jahit tindas resleting sebelumnya, menghubungkan antara outer satu dengan outer yang lainnya. Jadi kedua outer yang terputus, jahit tindasnya kita hubungkan. Hasilnya adalah sebagai berikut. Innernya, pastikan innernya harus ikut terjahit. Jadi outer dan inner harus ikut terjahit. Dengan cara yang sama, kita akan sisipkan handle ring D di sisi satunya. Kita masukkan dari sisi kain bagus, kemudian sisakan 1,5 cm ujung dari handle di sisi buruk. Kita rapikan lipatan-lipatannya, posisinya. Resleting yang mengganggu bisa kita lipat terlebih dahulu, kemudian kita klip atau kita pasang jarum agar tidak mengganggu ketika kita akan menjahit. Pastikan bahwa inner ikut terjahit bersama dengan outer. Ini kita lipat terlebih dahulu agar tidak mengganggu. Seperti ini. Sisakan 1,5, innernya kita pastikan ikut terjahit. Kemudian kita jahit, melanjutkan jahit tindas outer satu ke outer yang lainnya. Outer yang tidak terjahit, yang masih terputus kita jahit, saling menghubungkan. Juga innernya ikut terjahit, sekaligus kita juga mengunci posisi dari handle. Hasilnya adalah sebagai berikut. Saling terhubung antara outer satu dengan outer yang lainnya. Kita bisa lepaskan kembali handle, dan di bagian belakang innernya ikut terjahit. Lalu kita rapikan bagian inner. Kita akan jahit bagian inner bagian bawah, tetapi sisakan lubang pembalik di bagian bawah. Kita sisakan lubang pembalik seperti ini. Lalu kita akan buat boxy, potongan boxy di bagian pojokan kanan kiri. Kita pertemukan garis jahit bawah dengan garis jahit samping, sehingga membentuk sudut segitiga seperti ini. Di bagian pojokan-pojokannya kita bentuk sudut segitiga. Kita buka kain, kemudian kita buat penanda garis 7 cm di pojokan, 7 cm. Di semua pojokan kita buat garis 7 cm setelah dipertemukan antara garis jahit bawah dengan samping, outer dan inner. Jika outer kesulitan, masukkan tangan dari lubang pembalik, kemudian kita buat sudut segitiganya sehingga kita bisa dapatkan garis 7 cm di kedua outer. Lalu jahit sesuai dengan garis 7 cm yang dibuat, baik pada outer maupun pada inner. Kita nanti akan punya 4 buah pojokan berukuran 7 cm, baik pada outer maupun pada inner. Setelah keempat sudut terjahit, kita gunting kelebihan dari kain 1 cm dari garis jahit. 1 cm dari garis jahit baik pada outer maupun pada inner. Lalu melalui lubang pembalik kita balikan tas sehingga bagian sisi bagus berada di luar. Masih tangan masuk ke dalam lubang pembalik, kita dorong pojokan-pojokan terutama di bagian outer agar bentuk dari boxy ini bisa terlihat baik. Kita rapikan bagian pojokan bawah baik outer maupun pada inner. Masukkan kembali inner. Kemudian jika teman-teman perhatikan di bagian dalam, outer dan inner masih belum bertemu di bagian bawahnya. Itu karena ukuran dari outer dan inner berbeda. Untuk itu kita akan lipat bagian outer saja. Kita lipat bagian outer saja
sehingga bagian inner juga ikut terlipat, tetapi tidak terlipat di bagian mulut tas, hanya mengikuti outer. Kita lipat outer ke arah dalam sekitar 3 cm. Sekitar 3 cm kita lipat keliling seperti ini, sehingga bagian dasarnya outer dan inner saling bertemu. Kemudian pastikan bahwa ada space, ada tempat di mana kita bisa menjahit bagian handle. Jadi jangan sampai handle-nya terlalu mepet di bagian ring D sehingga sulit untuk nanti dijahit. Jadi masih ada sisa. Seperti ini masih ada sisa, sehingga masih memungkinkan kita akan menjahit tindas secara keliling. Seperti ini sudah 3 cm kita lipat ke arah dalam. Kemudian kita akan jahit keliling. Kita akan jahit keliling dan kita juga akan menjahit handle sekaligus. Dengan lipatan dari outer, kita akan jahit keliling. Dengan kampuh yang tidak terlalu besar, kecil saja. Setelah jahit tindas keliling ini selesai, maka pastikan bahwa bagian outer dan inner di bagian bawah saling bertemu. Jadi innernya tidak ngambang lagi, tetapi sudah langsung bertemu dengan outer. Keluarkan inner, rapikan. Kemudian kita akan tutup lubang pembalik dengan cara melipat kampuh lubang pembalik seperti ini. Dilipat ke arah dalam. Lalu kita bisa sematkan jarum pentul atau kita klip. Kita lipat lubang pembalik dan rapikan. Lalu kita akan menutup lubang pembalik dengan cara menjahit tindas langsung. Lalu masukkan inner ke dalam outer dan kita akan selesaikan bagian resleting yang belum tertutup. Seperti ini. Kita pertemukan kedua ujung resleting yang tidak terjahit. Kita pertemukan mulai dari lengkungan. Jadi pertemuannya dari lengkungan seperti ini, sehingga kita bisa lihat bagian ujungnya rapi atau tidak. Jika belum rata, belum rapi, kita rapikan terlebih dahulu sebelum kita memasangkan kepala resleting. Jika sudah rapi, sudah digunting, sudah rapi, baru kita bisa masukkan kepala resleting. Kita masukkan sejajar, kemudian kita dorong sampai ke ujung. Lalu kita akan tutup ujung dari resleting ini. Bisa menggunakan stopper zipper atau kita menggunakan kain zipper tab seperti ini. Kita lipat dua ke arah sisi bagus dan kita jahit pinggirannya dengan kampuh 0,7 cm kanan dan kiri. Lalu balikan kain sehingga sisi bagus berada di luar. Kita bisa gunakan alat bantu untuk membuat pojokan-pojokan rapi. Dan di tepi kain, di ujung kain, kita lipat ke arah dalam 1 cm. Kita lipat ke arah dalam 1 cm, rapi seperti ini. Dan sisipkan resleting di dalam zipper tab seperti ini. Kita sisipkan resleting sampai mentok. Pastikan posisinya aman. Lalu kita jahit keliling zipper tab. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ujung resleting ini bisa kita masukkan dengan cara kita buka, kemudian kita sisipkan di celah kecil ini. Kita masukkan ke dalam, kemudian sedikit demi sedikit kita tarik resleting sehingga resleting bisa bergerak. Bisa mentok ke ujung, kemudian tetap bisa bergerak. Kita tutup. Resleting selesai dibuat dan kita bisa pasangkan handle, bisa pasangkan pengait pada ring D, dan sling bag kita selesai dibuat. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial Bayanaka Craft membuat simple sling bag ini. Sampai jumpa pada tutorial Bayanaka Craft lainnya.